Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan di mana kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 14.02 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini Jumat 9 Januari 2025 ataupun Friday 9 Januari 2025 2026 maksud saya, dimana kita juga tahu weekend ini jelas akan berhati-hati untuk trading dan kita akan memulainya sebentar lagi. Dan diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa melihat ini adalah sebuah wallpaper yang kita akan nantikan nanti malam, yaitu sebuah angka dari NFP ataupun non-farm payroll ataupun jobs data Amerika yang akan diedarkan nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan kita bisa memulainya sekarang, yaitu seperti biasa kita akan memulainya dengan harga emas yang di baris yang pertama dengan kode XAU USD, di mana hari ini hanya mencapai tertingginya dengan angka 4477.74 ya, di mana itu terjadi pada pagi hari tepatnya sekitar pukul 7, dan harga terendahnya itu mencapai dengan angka 4452.9 dan itu terjadi pada pukul 8.08 waktu Indonesia bagian barat dan sekarang berada di sekitaran 4474. Dan seperti biasanya saya memakai hitungannya ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak yang berada di baris keempat, yaitu dengan kode XAG USD, di mana hari ini tertingginya mencapai dengan angka 77.51, sedangkan harga terendahnya mencapai dengan angka 75.47 dan sekarang berada di sekitaran 77.33. Oke, selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa lihat tabel yang ada sebelah kanan Anda yang sedang saya geser, di mana ini adalah purchasing saya yang kemarin ya. Dan ini masih belum apa-apa, saya masih sisa 5 kali pembelian ya, yaitu sampai 5 baris, yaitu sampai kemarin, dan itu dia punya ini neracanya masih ada, dan ini semua saya beli semua dengan average semua 4450. Itu kemarin juga sudah diupload dan telah dibagikan di halaman kemarin ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya yang kemarin untuk range yang kecil ya, 8 Januari ya 2026 ya, di mana saya mengarahkan tingginya bisa mencapai dengan angka 4455 sampai dengan 4465 ya. Dan itu terjadi ya. Itu disebabkan tingginya kemarin itu dengan angka 4465.6 ya. Itu sedangkan low-nya itu hampir saja terjadi, karena dia punya low-nya itu saya menyebut dengan angka 4400 sampai dengan 4405. Namun yang terjadi itu harga terendahnya itu dengan angka 4407.6 ya, atau 0.8 untuk harga pembelian. Dan ini terjadi di bursa Eropa, sedangkan di bursa Amerika dengan angka 4419 ya, poin 2 ya. Tetapi ini hanya pada angka di Amerika, sedangkan selanjutnya di Chicago dia punya tingginya harga emas dengan angka 4484
ya. Jadi setelah bursa Amerika tutup dilanjutkan dengan Chicago itu ada kenaikan ya dengan sampai 4484 dari 4465. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya untuk edisi 8 Januari 2026 di mana indikasi tingginya saya menyebut dengan angka 4495 sampai dengan 4500 itu jelas tidak terjadi ya. Sedangkan low-nya juga tidak terjadi karena saya menyebut dengan angka 4390 dengan 4400 itu pun tidak terjadi ya. Dan ini sepertinya saya sudah mengatakan ini dia punya resistennya itu apabila 4470 tercapai ya, itu mengarahkan itu naik ya, dan ini sudah ada tanda panah merahnya dan itu diperkirakan bahwa ini penurunan itu disebabkan karena perkiraan kemarin di NFP atau payroll-nya kemarin itu 100.000 ya, jelas mengakibatkan dia punya pelemahan dari emas ya, itu mencapai dengan 4407.8 ya. Itu yang jadi faktornya kalau menurut saya, tapi menurut beritanya itu adalah sebuah namanya koreksian ataupun apa itu namanya, dan itu nanti ada di ulasannya. Dan ini sampai dengan pukul 21.25 ya, harusnya ini turun dan kita bisa melihat sudah terjadi 3 kali button ya, itu tidak mau naik ya. Dan ini juga bisa dilihat, saya perbesar ya, itu dari pukul 9 ya dia mulai turun ya, yang garis hijau ini mulai turun, dan ini ada kakinya 3 itu sampai dengan 4420 sekitaran di sana. Sehabis itu tidak mau naik lagi dan ini diambil pada jam 21.25 ya. Dan selanjutnya ini adalah neraca yang keluar yang kemarin yang seperti saya bilang itu masalah dia punya trade defisitnya ataupun trade datanya diperkirakan 56 billion, namun yang dikeluarkan itu hanya 29 ya, dan ini sangat aneh sekali dan jauh sekali ya dia punya edaran maupun diperkirakan. Dan yang kedua itu jobless claim ya, itu juga mendekati ya, tetapi ini indikasinya itu harga emas itu akan naik ya indikasinya, karena ininya berkurang ya dari ekspektasinya juga maupun dari bulan kemarin. Kemudian ini adalah ulasan dari emas ya, dimana harga emas steady ya setelah ada adjustment itu dari adjustment index ya. Jadi dia adjustment index itu yang dinamakan itu ada selisih antara perhitungan mereka gitu antara harga emas dengan mata uang maupun terhadap logam-logam mulia yang lainnya. Itu yang mereka maksud. Kemudian kita bisa lihat selengkapnya di ini ya, di mana di Bloomberg Commodity itu ada indeks rebalancing ya this week ya. Jadi minggu ini ada perhitungan lagi, dikoreksi apa hitung-hitungan macam-macam. Jadi antara harga emas dengan US dollar itu tingkatannya levelnya udah sama belum? Sama US dollar ke mata uang yang lain itu bagaimana, sudah ada balancing belum? Kemudian itu dari jobless claim itu naik ya dengan marginally, lalu kita akan menunggu dengan non-farm payroll yang akan nanti malam. Kemudian sebuah bank HSBC itu melihat harga emas bisa mencapai angka 5.000 pada kuartal pertama di tahun 2026. Dan isinya sebagai berikut, harga emas itu stable ya, dan kita akan menunggu job data Amerika yang akan diadakan nanti malam ya. Itu
dia punya ulasannya. Lalu yang kedua ini dibilang annual dari Bloomberg Commodity Index ya, itu rebalancing. Jadi mereka menghitung kembali dia punya ini perbandingannya seperti saya membandingkannya dengan harga perak ya ataupun silver, dan mereka itu menghitung kembali dengan mata uang ataupun dengan barang-barang yang ada. Dan kita akan melihat dari ini ya, itu terutama yang di adjustment itu ya, dia punya harga emas dengan silver, jelas silver melonjaknya itu luar biasa, itu menembus angka 100 ya, dia punya rasionya. Dan kita akan melihat bagaimana penutupan nanti malam antara silver dengan emas ya. Dan ini panjang sekali perhitungannya. Kemudian kita akan melihat dari non-farm yang akan diedarkan nanti malam ya. Dan kemudian diperkirakan bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya 2 kali dalam tahun ini. Dan yang pertama diawali dengan bulan Januari, di akhir Januari ini. Dan ini data yang ditunjukkan oleh kemarin ya, pada hari Rabu ini maupun Kamis ini, job data itu menunjukkan bahwa akan adanya pemotongan suku bunga ya, itu diperkirakan dari perhitung-hitungan data ya. Dan juga ada geopolitik antara Venezuela dengan Amerika, itu masalah minyak jelas, dan itu telah saya utarakan bahwa Venezuela merupakan importer terbesar ya, eksportir terbesar untuk Amerika masalah minyak mentah. Dan HSBC melihat itu adanya emas bisa mencapai angka 5.000 pada tahun 2026 di kuartal yang pertama. Dan data-data ekonomi yang akan diedarkan hari ini yaitu jelas non-farm payroll ya, NFP ya. Dan kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari NFP ini, apakah akan berlanjut dengan payroll yang kecil ataupun besar. Dan yang kedua itu adalah jelas itu adalah Michigan current condition, dan ini juga lumayan penting, dan biasa setelah data ini keluar itu angkanya langsung berubah untuk mengikut arahnya itu kemana. Kemudian ini adalah signal yang semua diedarkan, itu semuanya naik ya. Dan ini targetnya semua merujuk dengan angka 4.500 ya. Dan angka-angka yang dimaksud yaitu dengan resistennya 4483, 4500, lalu 4525, sedangkan supportnya 4445, 4435, lalu 4415, dan trennya itu semuanya naik semua, baik dari intraday, short term maupun medium term. Jadi semua mengarahkan sudah naik hari ini ya. Dan ini diedarkan pada pukul 13.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selanjutnya saya akan mencoba menghitungnya dengan cara-cara saya. Dan ini sudah kita akan mengambil screenshot ataupun memfotonya sebanyak 2 kali ya. Dan ini telah terjadi 2 kali, dan kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 14:17 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari Jumat 9 Januari 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh awan, banyak berawan.
Dan kita akan memulainya. Untuk edisi ini kita seperti biasa kita akan merujuk pada range yang besar ataupun saya sebut big range ya, untuk edisi 9 Januari 2026 ya, di mana indikasi tingginya itu 4505 sampai dengan 25 ya, 35. Dan indikasi untuk rendahnya 4420 sampai dengan 30. Ini kenapa saya ada 5 angka ataupun 5 bagian. Itu yang pertama, range yang pertama kita akan ikuti itu sekitaran 4505 sampai dengan 4525. Namun yang perlu diperhatikan angka 25 ini apabila ini setelah NFP ya. NFP ini dalam arti apabila dia punya di bawah 75K ya payrollnya yang diedarkan ya, dan kita belum tahu itu angkanya berapa. Namun perhitungan saya apabila dia di bawah 75.000 payrollnya, itu besar kemungkinan itu merujuk dengan angka 4535 ya. Dan apabila di atas 75.000 saya rasa mengarahkan di angka 4420 sampai dengan 4430. Itu yang dimaksud. Lalu yang kedua, untuk range yang kecil ya, ataupun saya sebut dengan range yang normal ya, itu untuk edisi 9 Januari 2026 ya, dimana indikasi tingginya 4495 sampai dengan 4505. Sedangkan harga terendahnya 4450 sampai dengan 4455. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentunya akan kembali pada hari Minggu, tepatnya 11 Januari 2026 ya, pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.